berarti kita langsung membahas kira-kira ini dari sisi package-nya. Tadi kan sudah dikasih lihat Sulami tadi ya. Nah, Sulami itu tadi sudah disebutkan ada beberapa unsur yang masuk ke dalam paket. Ada VO, ada narasi di situ. Nah, mungkin kita mulai dari musik dulu deh. Menurut Akhir kan untuk zaman sekarang itu musik kayaknya sebuah kebutuhan yang tidak bisa dipilih lagi gitu kan, apalagi kalau sudah bicara digital content gitu, konten berita yang mau ditayangkan di online. Nah, menurut Pak Carlos ini sesuatu yang untuk televisi berita gitu, buletin ya, kan itu yang namanya televisi berita itu kan ada macam-macam programnya nih, ada program buletin, ada program in-depth. Untuk program buletin itu musik itu gimana? Keharusan apa ada berita-berita tertentu, jenis berita tertentu yang memang lebih banyak menggunakan musik? Iya, baik, terima kasih teman-teman. Siaran Pak Carlos, siaran, jangan serius. Apa? Iya. Sebetulnya begini, aku dan Acir sebetulnya dulu penyuka musik ya, dengan Daibu juga penyuka musik, memberikan musik jeng-jeng. Tolong kasih musik jeng-jeng ya. Jeng-jeng. Musik ala-ala Sigi gitu. Jadi kita pesankan kepada video editornya musik jeng-jeng. Jadi untuk membuat paket itu menjadi lebih hidup, karena ya sering kali ketika kita merap pakai visual dokumentasi ya, seperti itu ya. Jadi tapi setelah kita tahu ada aturannya dan bisa juga disu karena penggunaan musik yang salah, artinya gini, ada lagu-lagu kekinian yang sering kami buat untuk jadi grand closing kan, untuk musik pengiring grand closing, kita padukan dengan misalnya visual aerial atau visual drone dari mana gitu ya, dan itu akan keren ketika untuk grand closing ada musik tersebut. Tapi itu sangat berpotensi dan pernah menjadi masalah copyright ya, kemudian kita dituntut. Nah, kalau bagi aku sendiri dengan apa yang masih kami jalankan sekarang, musik itu penting ketika gambar, ketika video yang kita miliki itu tidak bercerita, artinya ya video standar broadcast lah, sehingga harus harus diberi sentuhan musik yang seperti menambahkan punch kepada narasi, sehingga kemudian seluruh panca indera dari pemirsa, dari penonton itu bisa terbawa dan bisa setuju dengan story yang kita telling pada paket berita tersebut. Itu yang artinya yang masih kita lakukan. Nah, untuk penggunaan musik itu biasanya berita politik yang visualnya visual yang ya visual orang duduk-duduk, atau visual kemudian dua tokoh politik berjabatan tangan seperti ini, yang kira-kira datar dan kita mau memberi penekanan. Oke. Paling nambahin dikit sebelum loncat ke Kapia ngasih komen. Kenapa gua masukkan poin musik ya? Lebih karena kalau dari konteks tadi contoh visual paket yang gue tampilkan itu datang dari koresponden daerah yang biasanya juga mereka kan mungkin alatnya lagi nggak bagus, lagi juga mungkin situasinya lagi pencahayaan kurang, betul, terus lagi mepet, mungkin waktunya diburu-buru untuk tayang atau whatever lah, banyak situasi yang kemudian membuat kita sebagai produser gitu, sebagai chef yang akan memasak kan terima barangnya tuh ya nggak bisa milih dalam konteks walaupun udah diminta misalkan kualitas gambar harus dijaga segala macam, ada standar-standar yang tetap selalu diingatkan, tapi dalam prakteknya kan penerimaannya bisa macam-macam nih gitu. Jadi bentuk melibatkan musik itu adalah pada ujungnya benar seperti Pak Carlos bilang gitu, untuk munculkan sebuah kisah, kelengkapan kisah yang ujungnya lagi adalah ini sama seperti apapun gitu, sesuatu yang sifatnya mencapai orgasme itu akan sampai. Jadi orgasme secara berita ya. Iya. Gitu kan gitu. Ada klimaksnya tuh, ada klimaksnya.
Jadi talking about tadi kan misalkan kita berusaha untuk mencapaikan klimaks kesedihan, mencapai pada klimaks kebahagiaan, ikut tertawa, ikut tegang, ikut emosi, bukan berarti kompor ya, tapi kita kan menghidupkan curiosity dan critical thinking misalkan untuk dalam konteks ini ya yang serius dan lebih ke intense dan tense gitu ya, itu penting. Titik kesana yang diarahkan kenapa jadi melibatkan musik, kenapa kemudian kita harus jeli seperti Pak Carlos tadi yang melihat soundbite berantem antara petugas penegak hukum dengan orang yang merasa tidak melanggar aturan gitu, dan itu kan insting-insting yang terbangun ketika semakin pisau newsroom dalam mengolah berita itu selalu diolah gitu dengan menyalakan semua panca indera kita gitu. Kalau enggak, kalau di kepala kita cuma gayanya kaku doang, ya udah itu aja terus gitu. Paket adalah sebuah lengkap tapi benda mati, benda standar gitu. Nah, sementara di tangan yang kemudian ingin berkreasi setiap hari, it becomes something yang selalu tidak terduga gitu. Itu menjadi sebuah kisah. Orang akan jadi kemudian begitu melihat musik, misalnya mendengar musik, melihat gambarnya akan stay tune di situ, melihat sampai selesai, sadar tidak sadar dia tetap pengaruhi, sadar tidak sadar rating dan share-nya bagus begitu. Lanjut. Kalau di dunia internasional di luar sana, apakah musik itu pakem-pakem yang dipakai ketika menggunakan musik dalam paket berita itu sama seperti yang kita lakukan di sini? Oke, ada dua hal sih yang ingin gue sampaikan. Tapi yang pertama yang tentang internasional ini ya. Ini salah satu jet lag yang gue hadapi. Jet lag. Menarik nih bahasanya jet lag ya. Iya, jet lag. Kalau kaget biasa, terkejut biasa. Tapi ini jet lag gitu. Kenapa saya katakan jet lag? Karena saya paham, tapi kenapa saya nggak bisa leluasa mengerjakannya atau mengertinya gitu. Karena gini, dari beberapa klien yang saya kerjakan itu antara lain kan ada PBS TV, juga ada Sky News TV tentang paket ini. Paket yang kita kerjakan, yang kami kerjakan itu satu berbeda dengan berita-berita nasional yang begitu banyak drama dan emosi, menguras emosi kayak tadi tayangan siapa? Itu Sulami Manusia Kayu. Nah, iya, itu sangat orang bisa nangis baca nonton berita itu. Nah, di TV internasional yang saya kerjakan dan pengamatan saya selama saya nonton news internasional juga hampir tidak ada yang seperti itu gitu ya. Terus yang kedua, gambar itu bukan yang sudah ada, tapi ada, kita temukan, kita cari. Itu kalau yang internasional. Makanya pengerjaannya itu lama banget. Itu satu paragraf atau satu narasi yang gue sampaikan itu bisa 2 minggu dari seluruh paket yang akan tayang. Misal seperti itu. Jadi agak berbeda sih. Nah, kalau paket itu materinya seperti apa? Itu pasti pendalaman. Misal perang trade war gitu ya, Cina Amerika. Waktu itu konteksnya adalah kereta cepat Indonesia, kereta cepat Jakarta Bandung misalnya kayak gitu. Itu dari mulai datanya, sebelum datanya, terus gambarnya, terus wawancaranya, apa segala macam. Itu jauh lebih dalam. Bukan hanya berita bahwa ini loh ada kereta cepat di Jakarta Bandung, enggak. Tapi apa yang terjadi dengan Jakarta Bandung? Kenapa Jakarta Bandung itu begitu penting buat Beijing? Kenapa Amerika sangat concern tentang kereta cepat yang ada di Indonesia? Itu kan pertarungan Cina dan Jepang. Kita harus paham itu, baru kita bisa bikin paketnya. Termasuk juga COVID misalnya, Sky News itu mengambil paket yang saya kerjakan, yang kami kerjakan, dan saya ada di dalamnya itu adalah tentang animal trade. Bagaimana animal trade ini pengaruhnya terhadap COVID-19 atau masih ada nggak sih perdagangan binatang-binatang atau hewan-hewan yang dilindungi, yang liar, apa segala macam. Nah itu seperti itu. Jadi agak berbeza, bukan berbeda lagi, berbeza sekali gitu. Dan itu bikin gue jet lag yang kayaknya gue dulu ngerjain gini gampang-gampang aja deh gitu.